Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu, masih di surah Al-Balad, ayat yang berikutnya yaitu wahadainahun najdain. Wahadai, ya, di sini ada fathah ketemu ya mati. Ini yang disebut dengan mad layyin. Ada fathah berdiri, ini namanya mad badal. Wahadainahun najdain. Di sini alif lamnya nggak jelas, namanya alif lam syamsiyah. Ada nun bertasydid namanya gunnah. Lalu di sini ada jim berharokat sukun, berharokat mati. Ini huruf qalqalah. Nah, inilah yang dinamakan qalqalah sughra. Ya. Fathah ketemu ya tadi sama mad layyin. Nah, di sini ada waqaf mamnu. Karena ini di akhir ayat, maka wahadainahun najdain. Ya, dipanjangkan juga. Adapun latinnya wahadainahun najdaini. Kalau dibaca wasal, kalau dibaca waqaf wahadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Kami di sini itu adalah Allah. Dua jalan ini yaitu jalan kebaikan dan kejahatan. Jadi Allah itu sudah memberikan petunjuk lewat Al-Quran, mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana jalan yang menuju kebahagiaan, mana jalan yang menuju justru keterpurukan. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, innahuman najdani, najdul khairi wa najdus syarr, fama ja'ala najda syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Wahai manusia semuanya, termasuk kita, innahuma, ya, sesungguhnya keduanya, an-najdani, dua jalan. Najdul khair, jalan kebaikan, wa najdus syarri, jalan keburukan. Fama ja'ala najda syarri, lalu kenapa, apa yang membuat jalan keburukan ahabba ilaikum, lebih disuka oleh kalian, min najdil khair, daripada jalan kebaikan. Ini yang kadang-kadang kita sendiri bertanya, kenapa kita lebih senang dengan jalan keburukan, dengan jalan kejahatan, dengan jalan kemaksiatan daripada memilih jalan kebahagiaan. Mau percaya atau tidak, ketika kalian terbiasa hidup jujur, maka yang akan kalian dapatkan adalah kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan orang yang jujur adalah mereka senantiasa akan dipercaya akan ucapan-ucapannya. Dan orang yang jujur itu biasanya akan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan orang yang jujur tentunya tidak akan merasa takut. Orang yang kerjanya jujur tidak takut, dia kalau misalnya kalau sekarang kalau korupsi ada KPK, ada kepolisian. Kalau dia berbuat baik-baik saja dia nggak akan takut.
orang, tapi kenapa banyak juga orang yang lebih memilih jalan keburukan? Seperti mencuri, tawuran, pelajar. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya jalan keburukan. Kalau ketangkep berbahaya, kalau terluka ya sakit. Tapi kenapa banyak yang memilih jalan keburukan? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Rasulullah. Dan karena hadis ini, maka Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk lebih memilih jalan kebaikan. Jalan kebaikan ditunjukkan lewat mana? Lewat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat berikutnya, falaq tahamal aqobah. Falaq tak. Nah, di sini ada qalqalah sukro. Huruf qalqalahnya sukun. Ya, ada lagi alif lamnya, alif lam komariah karena lamnya jelas. Ada lagi di sini al-waslu ula atau dibaca sambung lebih utama. Kemudian di sini falaq tahamal aqobata. Karena ini al-waslul ula, dibaca sambung lebih utama. Tapi kalau misalnya dibaca waqaf, falaq tahamal aqobah, itu bacanya seperti itu, jangan akobat, tidak, keliru. Jadi kalau ada yang bacanya falaq tahamal aqobat, ya berarti dia belum menguasai membaca. Nah, ini semua falaq tahamal aqobah kalau dibacanya waqaf. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apa sih maksudnya? Maksudnya memasuki jalan yang mendaki lagi sulit, yaitu nama sebuah gunung di dalam neraka jahanam. Nah, ini akan ada kaitannya dengan ayat berikutnya ya. Falaq tahamal aqobah. Nah, ayat berikutnya, wa ma adraka mal aqobah. Wa ma ad. Nah, di sini ada fathah ketemu alif, matobi'i. Tapi matobi'inya di depannya ada hamzah. Hamzahnya ini ada di beda kata, maka ini yang disebut mad jaizmun fasil. Ada lagi dal berharokat sukun, ini yang dinamanya qalqalah sugro. Ro berharokat fathah, namanya ro tafkhim. Mal aqobah, di sini alif lamnya alif lam komariah karena alif lamnya jelas. Ya, ini kebalik ya. Oh, maaf di sini. Ro tafkhim, ini ada mad badal ini. Bapak ketinggalan. Di sini mad badal. Ada lagi alif lam koma riyah. Nah, aqobatu. Kalau dibacanya wasol. Tetapi di sini ada tanda al-waqful ula. Waqaf berhenti lebih utama. Wa ma adraka mal aqobah. Bukan. Wa ma adraka mal aqobatu. Nah, itu kalau dibacanya wasol. Tapi kalau dibaca wa ma adraka mal aqobat, nah itu keliru. Kalau baca Latin tapi nggak paham sini. Makanya ini gunanya belajar. Wa ma adraka mal aqobah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, tadi kan ada. Kenapa sih pada apa? Apakah jalan yang mendaki? Aqobah adalah tingkatan yang terdiri dari 70 tingkatan di dalam neraka jahanam. Jadi rupanya di dalam neraka jahanam, neraka itu ada 8. Di dalam neraka, salah satunya neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam ada tingkatan. Nah, tingkatannya juga ada 70 tingkatan. Berarti dalam. Karena kalau turun dalam, kalau naik tinggi gitu ya. Seperti itu. Qatadah mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu merupakan jalan mendaki sulit lagi keras. Jadi aqobah, tingkatan yang ada di neraka jahanam itu jalannya itu sangat mendaki, sulit, tidak mudah. Nah, cara menjinakkan,
cara membuat jalan itu menjadi mudah itu bagaimana supaya tidak melalui jalan yang ini, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya fakku rokobah. Fakku rokobah, roknya di sini rok tafkhim. Di sini ada wakof mamnu, ya, artinya dilarang berhenti. Tapi di akhir ayat maka ada yang mematikan. Nah, kalau bacanya fakku rokobatin au it'amun, nanti ada ayat berikutnya fakku rokobat. Ya, kalau bacanya fakku rokobat keliru. Ingat, ini tak bundar bacanya kalau dimatikan menjadi ha. Fakku rokobah, yaitu melepaskan perbudakan. Perbudakan itu hamba sahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan liyuzkarallahu fih, banallahu lahu baitan fil jannah. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam. Wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Ini salah satu hadisnya, membana masjidan, siapa yang membangun masjid, liyuzkarallahu fih, agar di dalam masjid itu, ya, ketika dibangun masjid itu ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengingat Allah di dalamnya. Berarti niatnya membangun masjid lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah fil jannah, di dalam surga. Jadi membangun masjid lillahi ta'ala, agar masjidnya itu bukan menjadi masjid megah, bukan masjid, tetapi masjid yang dihuni oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah, itu balasannya adalah dibangunkan oleh Allah sebuah rumah nanti di surga. Jadi kalau ada pembangunan masjid mushola, bantulah oleh kalian. Bukan membantu itu tidak mesti melulu dengan uang, tidak. Bisa juga kalian bantu ikut mengangkat batunya mungkin, atau ikut menyapu pasir-pasir yang berceceran, silahkan. Dengan niatan lillahi ta'ala, karena Allah. Wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam. Dan siapa yang membebaskan, memerdekakan seorang budak yang muslim, maka baginya, atau budak itu merupakan tebusan baginya di neraka jahanam. Maksudnya bukan nanti kamu masuk jahanam terus budak yang dibebaskan, bukan. Memerdekakan seseorang dari perbudakan itu sama saja membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Ini Islam sangat tidak mendukung adanya perbudakan. Dulu orang banyak ya, budak-budak itu bahkan dijual beli. Manusia dilabeli sebagai budak, dijual belikan, lalu ketika sudah dibeli diperlakukan layaknya hewan, binatang, diperlakukan tidak manusiawi. Islam tidak mendukung itu. Maka kata Rasulullah, siapa yang memerdekakan seorang budak, maka pahalanya itu adalah sama dengan dia sudah menebus kebebasannya dari neraka jahanam. Alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Itu yang harus kita jaga. Ketika ada perbudakan, jangan sampai itu terjadi lagi. Karena manusia itu semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi rendahnya kedudukan manusia di sisi Allah adalah ketakwaan. Bukan berarti Bapak yang ngomong di sini lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi kalian yang sekarang lagi belajar dan setelah itu membantu orang tua lebih mulia di sisi Allah ketimbang diri saya. Jadi bukan berarti budaknya nanti yang menggantikan, salah, keliru.
Maksudnya Islam tidak pernah mendukung adanya perbudakan. Wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapa mengalami ubanan pada sehelai rambutnya di masa Islam, maksudnya dalam keadaan Islam, maka hal itu kelak akan menjadi nur, cahaya baginya dari kiamat. Alhamdulillah, Bapak banyak sekali ubannya sekarang. Berarti mudah-mudahan Allah menjadikan uban-uban Bapak ini sebagai cahaya di hari kiamat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam yang Bapak peroleh dan juga kita peroleh bersama itu senantiasa ditetapkan oleh Allah hingga akhir hayat kita, dan akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, kunjungi link Google Form untuk evaluasi dan absensi harian. Adapun untuk passwordnya Bapak menggunakan kata Rasulullah, karena bulan ini sudah masuk bulan Maulid. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.